Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi akbar. Khalaqal kauna wa dabbar. Khalaqal insana summa amadahu summa aqbar. Wa arsalar rusulu wa akhbar. Wa anzalal Qur'anal Karim fihi al-'idatu wal-'ibar. Fahada wa ahalla wa amara wa naha wa harrama wa zajar. Faqala fi suratul Kautsar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa wa'azza jumdahu wa azzamal ahzaba wahdah wa huwal qa'ilu subhanahu yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatan kalamhim bil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul bashar wa sahibul hawsil kautsar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi al-mutahhar wa ala man sahabahu wa asrahu wa waqara wa ala tabi'ina lahum bi ihsani fi kulli asar ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, sidang jemaah yang Allah muliakan, untuk mengawali khutbah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Kebetulan Jumat yang kedua di bulan Ramadan, Allah masih mempertemukan kita untuk melakukan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Kali ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan semua para jamaah yang hadir pada kesempatan siang yang penuh barokah ini. Marilah kita berazam, bertekad bulat, selalu senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat yang sesungguh-sungguhnya. Taat yang tidak mau melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengerjakan apa semua yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Lalu kemudian ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, tidak ada tawar-menawar, maka seorang muslim yang taat kepada Allah harus menjalankan apa menjadi perintah saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan saum kita atau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada beliau baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah diakui umat beliau dan layak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, sedang jemaah yang Allah muliakan, kali ini khatib akan membawakan judul khutbah yang bertemakan Al-Quran, pembawa perubahan menuju kemuliaan. Ma'asyiral hadirin, ikhwani fillah, sedang jemaah yang Allah muliakan, Ramadan adalah bulan istimewa yang dimana di bulan ini Allah turunkan Al-Quranul Karim. Inilah petunjuk bagi umat manusia agar bisa mengarungi dunia dengan selamat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang mengandung berbagai penjelasan atas petunjuk tersebut sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ma'asyiral hadirin ikhwani fillah, sedang Jum'ah yang Allah muliakan.
Lebih dari itu, Al-Quran pun turun pada malam yang juga sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Tafsir Quran surat Al-Qadar ayat 1. Ma'asyiral hadirin sedang jemaah yang Allah muliakan, turunnya Al-Quran sesungguhnya adalah peristiwa yang amat dahsyat. Inilah yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Khashi'an mutasaddi'an min khasyatillahi wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu wahai Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berfikir. Tafsir Quran surat Al-Hasr ayat 21. Ma'asyiral hadirin ikhwani fillah, sedang jemaah yang Allah muliakan, saat menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari menyatakan gunung itu tunduk dan terpecah belah karena begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun gunung itu amat keras, tidak lain karena gunung tersebut sangat khawatir, tidak sanggup untuk menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya, yakni mengagungkan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral hadirin ikhwani fillah, sedang jemaah yang Allah muliakan, adapun Imam Al-Baydawi menafsirkan ayat ini dengan menyatakan, ayat ini merupakan gambaran betapa besarnya kehebatan dan pengaruh Al-Quranul Karim. Karena itulah menurut Abu Hayyan Al-Andalusi, ayat ini merupakan celaan kepada manusia yang keras hatinya dan perasaannya tidak terpengaruh sedikit pun oleh Al-Quran. Padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh kepada Al-Quran, sejatinya manusia lebih layak untuk tunduk dan patuh pada Al-Quranul Karim. Ma'asyiral hadirin sedang jemaah yang Allah muliakan, sejarah membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar membawa perubahan besar bagi umat manusia. Bangsa Arab yang dulu dipenuhi dengan kebodohan serta kezaliman dan beragam kemaksiatan seperti perzinaan, perjudian, mabuk-mabukan, penipuan, dalam jual beli riba, pembunuhan terhadap bayi-bayi yang baru lahir, peperangan antar suku dan lain sebagainya, berubah total dengan bimbingan langsung baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berubah 180 derajat, dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahilian menuju kemuliaan, dari kebiadaban menuju keadaban, dari sebuah bangsa yang tidak diperhitungkan menjadi bangsa yang memimpin peradaban selama rentang waktu yang amat panjang, yaitu 14 abad lamanya. Ma'asyiral hadirin sidang jemaah yang Allah muliakan, semua pencapaian serta kemajuan peradaban Islam dan kaum muslim selama berabad-abad itu tentu berkat Al-Quranul Karim. Ini pun diakui bahkan oleh para cendekiawan barat sendiri. Cendekiawan barat mengatakan hendaklah diingat, Al-Quran memegang peranan yang lebih besar bagi kaum muslim daripada Bible dalam agama Kristen. Sungguh sebuah kitab seperti ini patut dibaca secara meluas di barat, terutama di masa kini, kata Mr. Denison Ross, seperti dikutip dalam buku Kekaguman Dunia Terhadap Islam.
Ma'asyiral hadirin, sedang jemaah yang Allah muliakan. Lalu perkataan Profesor G. Margolitz dalam The Carrots Fund dan Islam juga menulis, penyelidikan telah menunjukkan bahwa yang diketahui oleh sarjana-sarjana Eropa tentang falsafah, astronomi, ilmu pasti, dan ilmu pengetahuan semacam itu selama beberapa abad sebelum Renaissance secara garis besar datang dari buku-buku berbahasa Arab. Al-Quranlah yang memberikan dorongan pertama untuk studi-studi itu di antara orang-orang Arab dan kawan-kawan mereka. Ma'asyiral hadirin, sedang jemaah yang Allah muliakan. Jika kita mengaku beriman kepada Al-Quran, maka wajib bagi kita senantiasa merujuk pada Al-Quranul Karim, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun bernegara. Apalah artinya mengimani Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, namun dalam keseharian kita, petunjuk Al-Quranul Karim itu dicampakkan, isinya tidak diamalkan, hukum-hukumnya tidak diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Ma'asyiral hadirin, sedang jemaah yang Allah muliakan. Fakta membuktikan tanpa merujuk kepada Al-Quranul Karim, seperti sekarang negeri ini terpuruk, kemiskinan, serta pengangguran, kemaksiatan, korupsi, kriminalitas tak bisa diselesaikan, ketidakadilan hukum makin terang-terangan dipertontonkan. Semua kerusakan ini tidak lain sebagai akibat dari sikap umat Islam itu sendiri, khususnya para penguasanya yang enggan diatur oleh Al-Quranul Karim. Inilah bukti peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, yaitu Al-Quran, maka bagi dia kehidupan sempit daripada hari kiamat, dan pada hari kiamat nanti kami akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Tafsir Quran Surat Toha ayat 124. Karena itu ma'asyiral hadirin, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, mengamalkan seluruh isinya dalam seluruh aspek kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan keberkahan bagi kita atas hal itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadhahum bihi bima kanu yaksibun. Jika penduduk negeri beriman serta bertakwa, pasti kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami mengazab mereka karena apa yang telah mereka lakukan. Tafsir Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Ma'asyiral hadirin, sedang jemaah yang Allah muliakan. Demikianlah sebelum itu khutbah pada kesempatan bulan yang penuh ampunan ini, marilah kita selalu senantiasa kita perbanyak amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qiraatul Quran kita maupun sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.